Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Oh, ini tari-tari Yaman ya, Arabik sana ya kan, Timur Tengah ya. Ini kompetisi lainnya pasti ada menang dan ada yang kalah. Gue cuma berharap semoga pemimpin-pemimpin kita di masa depan itu bisa mencontoh apa yang udah AHY lakukan. Iya. Kami akan belajar sungguh-sungguh. Kalau kami besar, kami bisa kuliah di mana tempat Bapak. Ingin jumpa Bapak, tapi kami tahu itu tidak mungkin. Oh iya. Mau ngomong nih, ini belum ada yang ngomong nih. Oke, ya. Hai 03. Hai, 03. Kalau misalnya Anda mau melakukan gugatan dan mengejar target 2 putaran, pada hari ini, begitu gugatan Anda diterima, yang lolos ke putaran kedua adalah 02 sama 01. Anda tetap nggak masuk, Bos. Iya juga ya. Yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini kita sambil lucu-lucuan juga ya, dan nanti di akhir video bisa dibilang ceramahnya Gus Miftah di depan Bapak Prabowo sangat menyentuh hati. Bisa dibilang sangat menyentuh hati, sampai-sampai Bapak Prabowo di situ agak menunduk mendengarkan serius ceramah Gus Miftah. Seperti apa videonya? Tonton terus video ini sampai selesai, dan sebelum kita mulai bantu saya subscribe dulu, dan ini dia videonya. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Dicium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies jadi presiden sedunia. Wow, bukan se-Indonesia ya kan? Abah Anies. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Ntar dengerin pengumuman ya, nggak malam, nggak siang, nggak sore, nggak pagi. Saya mau dengerin dulu. Tapi siapa yang menang tuh besok? Udah presiden saya. Siapa aja yang menang? Presiden rame-rame. Jadi sekarang mereka-mereka ini tidak pendukungnya, tidak capresnya ya kan? Sama-sama beginilah ya kan? Aku pun bingung. Coba kita lihat video ini lagi ya. Oh, ini tari-tari Yaman ya, Arabik sana ya kan, Timur Tengah ya, inilah ya. Sebentar ya, kita ulang dulu sedikit. Oh iya benar, ini tari-tarian Arab ya, tari-tarian Yaman, Timur Tengah. Saya menerima kekalahan saya. Sebentar, ini kayaknya waktu DKI ya, coba kita lihat. Kompetisi lainnya pasti ada menang dan ada yang kalah. Benar. Gue cuma berharap semoga pemimpin-pemimpin kita di masa depan itu bisa mencontoh apa yang udah AHY lakukan. Iya. Jadi ketika di quick count atau pada saat perolehan suara tidak sesuai dengan harapan dan mungkin besar kemungkinan untuk kalah, ya sudah. Ya, nah sudah. inilah pentingnya pemimpin-pemimpin dengan keyakinan terhadap kodo dan kodar. Iya. Qadarullah, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, Iya. yang tidak bisa dirubah gitu loh. Tidak bisa dirubah. Jadi nggak kekeh bahwa ini kecurangan, bahwa ini harus pemilu ulang, bahwa harus ada hak angket dan lain-lain, ribet gitu. Ya benar, ini Pak AHY dulu ya kan kalah di Pilgub DKI Jakarta, maka daripada itu ya mengakui kekalahannya dan langsung ya
berbicara di depan media ya kan. Seharusnya Pak Anies dan Pak Ganjar mencontohi Pak AHY ya. Itu loh. Lagu Komando pelantikan Prabowo Gibran. Wow. Yang sentiasa menunggu pelantikan Prabowo Gibran, tolong Anda follow ya. Di sini negarawan dilahirkan dengan takdirnya Tuhan. Prabowo dan Gibran jadi pimpinan masa depan. Tugas negara harus dilaksanakan dalam sebuah pengabdian. Mantap. Mandat yang diberikan sebagai pedoman demi tercapainya tujuan. Assalamualaikum. Kayak tadi tuh bapak-bapak itu buat kayak gitu buat hiburan, ya itu cocok lah. Tetapi untuk yang kalah buat yang kayak gitu ya, termasuk nanti orang menganggap gila pula ya kan. Kalau yang tadi bapak itu ya sesuai ya kan, karena Prabowo menang ya kan. Pak Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pak Prabowo dan Pak Gibran. Saya Muhammad Rashida Mani kelas 3 SD. Saya Muhammad Aras Al-Fatih kelas 1 SD. Dan ingin seperti Bapak taat kepada orang tua, negara, dan cinta tanah air. Pak, kami akan belajar sungguh-sungguh. Kelak kami besar, kami bisa kuliah di mana tempat Bapak. Ingin jumpa Bapak, tapi kami tahu itu tidak mungkin. Oh iya. Kami percaya Indonesia di tangan Bapak akan lebih baik. Salam dari pengagum Bapak, kami anak ini. Anak-anak pun tahu ya kan. Waduh, mantap ya adik-adik gue. Masih kelas mantap lah. Ah, ini saya mau ngomong nih. Ini belum ada yang ngomong nih. Oke, ini apa nih? Hai 03. Hai 03. Kalau misalnya Anda mau melakukan gugatan dan mengejar target 2 putaran, pada hari ini, begitu gugatan Anda diterima, yang lolos ke putaran kedua adalah 02 sama 01. Anda tetap nggak masuk, bos. Iya ya, iya juga ya. Pernah ada ngomong gini? Saya ulang ya. Hai 03. Kalau Anda melakukan gugatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan berupaya menggagalkan sekali putaran dan harus menuju ke putaran kedua. Kalau mau mengubah hasil dari 02 menjadi pemenang 03 kan, hil yang muslah kan, kan? Mau membuat 16% mau membuat 16% ini jadi nomor 1 kan mustahil kan? Itu. Berarti target paling mungkin dalam tanda kutip bagi 03 adalah memaksakan agar ini ada putaran kedua. Kan? Memaksakan putaran kedua, begitu dikabulkan dengan komposisi suara yang ada, yang lolos ke putaran kedua adalah 02 sama 01. Iya ya kan. Jadi nggak dapat juga deh. Nggak dapat juga. Nggak dapat. Demi Allah Pak Prabowo. Sebentar. Ini kita dengarkan ceramah siapa namanya? Gus Miftah di depan Bapak Prabowo ya kan. Kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya setelah dari DPP PAN. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Oke, kita dengar. Beliau menyampaikan, Gus, saya pengen mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia sehingga bangsa ini bisa tersenyum, sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah, Gus, kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya pengen mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa hebat. Sehingga bagi kami, bangsa Indonesia punya harapan. Ketika kami mendukung dan Bapak menjadi presiden yang luar biasa untuk bangsa ini, pintu surga kami terbuka melalui kepemimpinan Bapak Prabowo. Insya Allah ya. Jadi orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayat. Coba guys lihat raut muka Bapak Prabowo, ya benar-benar ikhlas dan mendengarkan juga ya ceramah pidato Gus Miftah. Zadadhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya. Bagi orang kaya, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menghadirkan orang miskin. Bagaimana orang kaya kemudian mampu menolong orang miskin? Bagi mereka yang kuat, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan mereka yang lemah, sehingga dengan kekuatannya dia mampu menolong orang yang lemah.
Sebagai seorang pejabat, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan rakyat yang menderita. Maka di situ kemudian Nabi mengatakan, wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhir. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Allah mengingatkan kita bagaimana orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kenapa kemarin saya bilang saya itu jualan programnya Pak Prabowo gampang, Pak. Soal makan gratis, apalagi saya NU, Pak, yang identik dengan makanan gratis. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, Ka'bah selesai, Allah datang kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan fi batni ja'id, satu suap nasi di perutnya orang miskin, khairun indi, itu lebih baik bagiku kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Ka'bah yang begitu fenomenal, Pak, derajatnya menurut Allah itu lebih baik bagi Allah ketika kita menyantuni orang miskin, ketika kita menolong orang miskin. Luar biasa ya pidato ceramah, bisa dibilang ceramah Gus Miftah ya, luar biasa. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.